Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Hermanto dengan NIM 2052400011 dengan mata kuliah litigasi hukum pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai sistem peradilan pidana dan pra-peradilan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan fokus khusus pada studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21, pengajuan Undang-Undang nomor 7, 2014. Topik ini sangat krusial karena menyangkut bagaimana negara menyeimbangkan antara kewenangan penegak hukum dan perlindungan hak asasi warga negara. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita harus memahami apa itu hukum acara pidana secara sederhana. Proses peradilan pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Setiap kasus pidana yang masuk ke pengadilan harus melalui serangkaian proses yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa saja yang terjadi di balik ruang sidang, mulai dari jaksa membacakan dakwaan hingga hakim menjatuhkan vonis. Untuk proses tersebut sudah diatur di dalam rumusan Kamar Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, di mana untuk perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa maksimal dilakukan dalam waktu paling lama 5 bulan. Jadi sebisa mungkin hakim dengan mengefisiensikan waktu agar selesai suatu proses tersebut di maksimal 5 bulan. Proses yang panjang ini bertujuan untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Dari dakwaan hingga putusan, setiap tahap menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tantangan tersendiri untuk majelis hakim dalam menyidangkan perkara pidana salah satunya adalah dalam suatu tindak pidana itu biasanya memang ada korban dan ada terdakwa. Dan dari masing-masing pihak biasanya memiliki masa tersendiri. Nah, bagaimana hakim bisa melakukan preventif apabila adanya kericuhan seperti itu? Di mana dalam hal ini hakim sendiri belum memiliki jaminan keamanan. Oleh karenanya ketika kita menyidangkan perkara pidana, bagaimana kita mengatasi atau meminimalisir adanya kericuhan dalam persidangan, adanya keamanan untuk hakim itu sendiri ketika sedang menyidangkan perkara pidana. Itu hal yang menarik. Dalam alur proses peradilan ini menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan hukum. Pengadilan negeri menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu. Tim Liputan, Kompas TV. Secara sederhana, ini adalah aturan main atau tata cara negara dalam menegakkan hukum pidana. Di Indonesia, hal ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik diberikan wewenang penuh untuk melakukan penyidikan. Tujuannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi hukum acara pidana bukan hanya soal menghukum, tapi menjamin bahwa seluruh proses tersebut berjalan sesuai prosedur yang sah atau due process of law. Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu, yang artinya penegakan hukum bukanlah kerja tunggal atau satu lembaga saja, melainkan sinkronisasi antara kepolisian, kejaksaan. Pengadilan. Di dalam pengadilan, hal yang paling utama adalah persidangan. Inilah inti dari proses peradilan.
tempat semua pihak hadir untuk menjelaskan duduk perkaranya. Walaupun terdengar rumit, sebenarnya persidangan bisa dipahami dengan mudah bila kita tahu alurnya loh. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita pelajari bersama tentang alur persidangan perkara pidana. Sehingga saat menghadiri sidang nanti, kita bisa mengikuti jalannya sidang dengan tertib dan penuh pemahaman. Sebelum memasuki tahapan sidang, penting untuk memahami bahwa persidangan pidana pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum sebagai bentuk transparansi. Namun, untuk perkara tertentu seperti kesusilaan atau yang melibatkan anak, sidang dapat dilakukan secara tertutup demi melindungi privasi para pihak. Meskipun tertutup, proses hukumnya tetap sesuai aturan dan putusannya tetap diumumkan secara terbuka. Sidang dimulai dengan pembukaan oleh hakim ketua yang memastikan kehadiran jaksa, terdakwa, penasihat hukum bila ada, serta saksi-saksi. Setelah itu, hakim menyatakan sidang dibuka dan siap dilanjutkan. Setelah sidang dibuka, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang berisi tuduhan dan pasal hukum yang diduga dilanggar oleh terdakwa. Setelah itu, terdakwa dapat menyampaikan keberatan terhadap dakwaan. Misalnya, jika dakwaan dianggap tidak jelas, keliru, atau ada identitas, waktu maupun tempat kejadian yang tidak sesuai. Keberatan ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan diputus melalui putusan sela, apakah diterima atau ditolak. Apabila perkara berlanjut, masuklah ke tahap pembuktian. Sesuai pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jaksa penuntut umum biasanya menghadirkan saksi yang memberatkan terdakwa atau disebut saksi at charge. Sementara itu, terdakwa juga bisa menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi at charge. Baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak yang sama untuk menghadirkan ahli dan surat sebagai bukti di persidangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Semua saksi dan bukti ini diperiksa di depan majelis hakim untuk menilai kebenaran perkara. Jika pembuktian dari jaksa penuntut umum maupun dari terdakwa sudah dianggap selesai, barulah sidang bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembacaan tuntutan. Setelah tahap pembuktian selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan yang disebut requisitoir. Isi tuntutan meliputi penjelasan jaksa tentang jalannya perkara dan fakta-fakta yang muncul di persidangan, pendapat jaksa apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak, dan usulan hukuman, baik jenis maupun lamanya pidana yang diminta untuk dijatuhkan. Tuntutan ini menjadi dasar penting bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan bagi terdakwa. Setelah jaksa menyampaikan tuntutan, giliran terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan pembelaan yang disebut pledoi. Selanjutnya, jaksa menanggapi pembelaan itu dengan replik, lalu terdakwa atau penasihat hukumnya dapat memberikan jawaban kembali melalui duplik. Tahap ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen sebelum majelis hakim bermusyawarah menentukan putusan. Tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim yang dilakukan secara tertutup. Dalam musyawarah ini, para hakim membahas seluruh fakta, keterangan saksi, dan alat bukti, lalu menilai apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Setelah seluruh tahapan selesai, majelis hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Putusan ini menjadi puncak dari persidangan. Putusan yang dibacakan hakim berisi keputusan apakah terdakwa dinyatakan bebas, lepas dari tuntutan hukum, atau dijatuhi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Semua pihak yang hadir wajib mendengarkan dengan seksama. Karena inilah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Setelah hakim membacakan putusan, hakim kemudian menyampaikan
baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa, memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap putusan tersebut. Mereka diberi waktu 7 hari untuk memilih apakah akan menerima putusan, menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu, atau mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Hak untuk banding ini diatur dalam Pasal 67 KUHP dan Pasal 233 ayat 2 KUHP. Jika putusan diterima, perkara selesai. Namun jika diajukan banding, maka proses akan dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Hingga lembaga pemasyarakatan. Sistem ini diikat oleh asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsipnya tegas, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali sudah ada aturan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Ini adalah benteng pertama dalam melindungi warga negara dalam kewenang-wenangan. Proses pidana memiliki alur yang panjang, mulai dari penyelidikan hingga putusan hakim. Salah satu poin paling krusial dalam tahapan ini adalah penetapan tersangka. Sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penetapan tersebut tidak boleh subjektif, melainkan harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Tanpa bukti yang sah, proses pidana dianggap cacat hukum. Disinilah pentingnya mekanisme kontrol yang disebut pra-peradilan berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Awalnya wewenang pra-peradilan sangat terbatas, hanya menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Selain itu, ia berfungsi sebagai wadah untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi bagi mereka yang haknya dilanggar dalam proses hukum. Namun, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup ini dirasa terlalu sempit untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Titik balik besar ini terjadi melalui putusan ini. Mahkamah Konstitusi memperluas objek pra-peradilan secara signifikan. Kini penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan resmi menjadi objek yang bisa diuji di pra-peradilan. Mengapa ini penting? Karena penetapan tersangka adalah momen di mana hak asasi seseorang mulai dibatasi secara serius. Dengan putusan ini, polisi atau jaksa tidak bisa sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti dan dapat diuji validitasnya. Selaras dengan prinsip due process of law dan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai bukti permulaan yang cukup. Tentu saja setiap kebijakan memiliki dua sisi. Kelebihannya, putusan ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan menjamin asas praduga tidak bersalah. Sedangkan kekurangannya, ada risiko penegakan hukum menjadi lebih lambat karena banyaknya permohonan pra-peradilan. Terkadang, ini juga dimanfaatkan tersangka sebagai strategi untuk mengulur waktu atau menghindari penyidikan. Kesimpulannya, hukum acara pidana harus menjadi penyeimbang antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui putusan ini, instrumen pra-peradilan menjadi jauh lebih kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum. Demikian presentasi saya, semoga analisis ini bisa memberikan wawasan baru mengenai perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.